yang kami hormati pula Yayasan Az-Zubair bin Al-Awwam Pekalongan, adik-adik yang berbahagia dan Bapak Ibu para pengasuh yang berbahagia pula. Dari Bapak-Bapak pimpinan kita semuanya, tak lupa marilah sebelum kita mulai acara ini salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Syekh Jalal bin Ibrahim dari Yordania, ahlan wa sahlan. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Batang yang alhamdulillah rawuh secara pribadi. Yang terhormat Bapak Komandan Kodim Batang yang juga hadir secara pribadi. Yang kami hormati Bapak Kapolres Batang yang diwakili oleh Bapak Wakapolres Batang. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Mokhlasin, staf ahli Bupati. Dan yang kami hormati para pembina, pengurus dan pengawas baik dari Yayasan Ittifaqus Sunnah Batang maupun juga Yayasan Az-Zubair bin Al-Awwam Pekalongan. Dan yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Al-Irsyad Pekalongan, serta yang saya hormati para pimpinan panti asuhan, pembina, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Dan mungkin semuanya saja hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu yang alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga dapat berkumpul di ruangan penuh bahagia ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, alhamdulillah. Yang kami muliakan Syekh Jalal bin Ibrahim Al-Khalilullah dari Yordania, serta Ustadz Nafi Zainuddin LC. Yang kami hormati Bapak Bupati Batang dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Untuk mengambil gambar. Selanjutnya saya memohon hormat kepada Syekh Jalal dan para pimpinan dan para penyayasan untuk yang di tempat saat untuk berfoto bersama. Mohon maaf untuk kami mempersilahkan juga perwakilan dari pengurus pimpinan cabang Al-Irsyad dan Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin.
wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sebelum kita mendengar kajian singkat atau tausiah dari Syekh Fadilatul Syekh Jalal bin Ibrahim bin Sulaiman Al-Khulailah dari Yordania, sedikit saya akan membacakan singkat biografi singkat beliau. Nama asli beliau telah kita sebutkan dan telah kita dengar bersama. Beliau bernama Syekh Jalal bin Ibrahim Al-Khulailah. Beliau berasal dari negara Yordan yang sekarang atau dikenal dengan negeri Syam. Kemudian beliau sekarang ini pekerjaannya adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi imam di salah satu masjid di Yordania di kota Zarqa terkhusus, yaitu di kota Zarqa. Kemudian beliau juga menjadi seorang guru di beberapa sekolah-sekolah milik negara di Yordania. Kemudian dari segi pendidikan, beliau telah menyelesaikan jenjang S2 Magister dalam kuliah Al-Aqidah wal Falsafah Al-Islamiyah dan Filsafat Al-Islamiyah. Alhamdulillah, beliau telah menyelesaikan gelar S2 beliau. Dan kemudian langsung saja kita sama-sama mendengarkan tausiah singkat dari beliau. Wal'an nastami' ila kalami fadilati Syekh Jalal bin Ibrahim Al-Khulailah, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد فإن أحسن الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم أوردنا حوضه ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وبعد أحبتي في الله. Setelah Syekh Jalal bin Ibrahim Al-Khulailah mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba Allah, merupakan utusan Allah. Beliau mengatakan, saya bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah menyampaikan dakwah Islam ini. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat kepada umat-umatnya. Sungguh Nabi Muhammad juga telah memberikan jalan yang lurus, jalan yang terang benderang kepada kita semua, sehingga kita sampai sekarang ini bisa menapaki jalan tersebut. Syekh Jalal bin Ibrahim Al-Khulailah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga sebagaimana mengumpulkan kita di sini. Syekh Jalal juga berdoa agar sampai jangan barisan kaum muslimin jangan sampai terpecah belah. Beliau juga mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua nanti dikumpulkan di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminum satu tegukan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selama-lamanya dia tidak akan merasakan haus. Al-akhul karim, نائب رئيس مدينة بتان في جاوة الوسطى من جزيرة جاوة الإندونيسية،
saudaraku yang saya cintai, Bapak Wakil Bupati Kota Batang, الإخوة رؤساء المؤسسات التعاونية، saudara-saudaraku semua, ketua pembina yayasan-yayasan Islam di kota ini, الإخوة الحضور جميعا ذكورا وإناثا، dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini baik laki-laki maupun perempuan. اعلموا أنني سعيد جدا بمشاركتي لكم في هذا الحفل. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku, beliau Syekh Jalal bin Ibrahim Al-Khulailah, sangat-sangat gembira, sangat senang sekali untuk bisa hadir di hadapan kalian semua. ويقولون عندنا بالعربية إن العين لتنعم وإن القلب ليفرح وإن الفؤاد لينشرح بمثل هذه اللقاءات التي تنم عن تعاون كبير وتفاهم جيد بين الإخوة في سبيل البر والتقوى. Sungguh, sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, sungguh pada pertemuan yang semacam ini, mata ini selalu terngiang dengan air mata, hati ini selalu gembira, dada ini selalu terbuka lebar dengan semacam pertemuan pada sore hari ini. وهكذا فليكن المؤمن متعاونا على البر والتقوى كما قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. Dan semoga pertemuan pada sore hari ini merupakan pertemuan yang di dalamnya ada bentuk saling tolong menolong di dalam kebaikan, saling tolong menolong di dalam ketakwaan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. وهكذا فرحنا كثيرا في مشاركة إخواننا كذلك في حفلهم في مسجد الإمام الشافعي. Beliau sebelumnya telah sangat gembira karena beliau juga memberikan sedikit tausiah. Beliau juga ikut serta dalam acara yang sama yang telah diselenggarakan oleh Masjid Imam Syafi'i Yayasan Zubair bin Awam di Kota Pekalongan. يفرح المسلم حقا حينما يرى مثل هذا التعاون في رعاية الأيتام من أبنائنا. Seorang muslim yang sejati pasti dia akan sangat gembira, pasti dia akan sangat senang ketika yayasan-yayasan Islam mereka semua bersatu padu bekerja sama untuk sama-sama membantu anak-anak yatim. وليست رعاية اليتيم تقتصر على رعايته المالية أو المادية، وإن كان هذا حسنا عظيما يقع من الله موقعا عظيما، ولكنها تمتد وتتسع لتشمل الرعاية التعليمية والرعاية التربوية والرعاية النفسية. Dan bentuk mengurusi anak yatim bukanlah sekedar hanya dalam bentuk memberikan infak berupa harta saja ataupun berupa materi saja. Iya, riayah semacam ini atau membantu anak yatim dengan semacam ini merupakan perbuatan yang baik. Akan tapi semoga ke depan bisa lebih baik lagi, yaitu setiap yayasan bisa membantu anak-anak yatim, mendorong-dorong anak-anak yatim agar mereka bisa melanjutkan dalam segi pendidikan mereka, tarbiyah mereka dan lain sebagainya. الإخوة رؤساء الجمعيات والمؤسسات والأعضاء فيها، اسمحوا لي أن أقول لكم لقد ضربتم مثلا رائعا بل مثالا يحتذى في رعايتكم ل1000 يتيم على مدار عام كامل. Wahai seluruh pembina yayasan-yayasan Islam yang telah mengadakan acara ini dan seluruh anggota-anggotanya, izinkanlah aku, kata Syekh Jalal bin Ibrahim Al-Khulailah, untuk mengatakan sebuah perkataan. Laqad darabtum mithalan ra'ian
Sungguh kalian telah memberikan contoh yang sangat baik. Sungguh kalian telah memberikan tauladan yang sangat baik, yang semoga cara ini atau acara ini diikuti oleh yayasan-yayasan yang lainnya. Wa inni la arju Allah jalla wa ala an yataqabbala minkum 'amalakum hadha wa an yaj'alahu fi mizan hasanatikum wa'lamu annahu in khalusat an-niyyah فإنه عمل عظيم عند الله جل وعلا لا يعرف قدره إلا الله. Ketahuilah wahai seluruh yayasan Islam, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kalian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kalian ini menjadi salah satu pemberat di timbangan kebaikan kelak di hari kiamat. Ketahuilah bahwasanya suatu amalan apabila di dalamnya ada keikhlasan, walaupun amal itu kecil, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah kebaikan yang sangat besar yang tidak ada seorang pun yang mengetahui pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. وإن أذنتم لأخيكم أن يقدم لكم نصيحة ولنفسه قبل ذلك ولسائر المسلمين. Pada pertemuan hari ini saya diberikan izin untuk saudara-saudara saya untuk memberikan sedikit ceramah, dan ceramah ini saya khususkan untuk saya pribadi kemudian untuk seluruh kaum muslimin semuanya. أن تستمروا على عملكم وتدأبوا في جهدكم وتبذلوا نشاطكم وإلى الأمام إن شاء الله تبارك وتعالى تستمروا في عملكم الذي ينم عن حكمة. نعم، الدعوة إلى الله جل وعلا لا تكون إلا بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال جل وعلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Beliau mengatakan, menasihati untuk diri beliau sendiri dan untuk seluruh kaum muslimin untuk lanjutkanlah acara-acara yang semisal ini. Capekkanlah diri kalian, keluarkanlah seluruh harta-harta kalian, keluarkanlah seluruh pikiran-pikiran kalian untuk mengerjakan amalan-amal atau untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang semacam ini. Tentu acara-acara yang semacam ini, kegiatan-kegiatan dakwah yang semacam ini harus dilandasi atau harus ada di dalamnya kehikmatan, kebijaksanaan, hikmah. Karena berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala itu butuh yang namanya bijaksana, butuh yang namanya hikmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Berdakwalah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan bijaksana dan dengan perkataan-perkataan yang baik. Wa antum ta'lamuna waffaqakumullah أن الإسلام ما دخل إلى هذه الجزر المترامية الأطراف شرقا وغربا إلا بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأخلاق الرفيعة والآداب العالية. نعم، حتى أعز الله هذه البلاد بدينه ومكن لها بإقامة توحيده. Kita semuanya telah sama-sama mengetahui bahwasanya Islam sampai pada seluruh dunia, Islam mencapai seluruh timur, mencapai ujung barat sampai ujung timur, melainkan dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijaksana, dengan adab yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Allah Subhanahu wa taala pun telah memuliakan negara ini, dengan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kepada negara ini sebuah kenikmatan, yaitu nikmat tauhid. Ini semua dilalui, diperjuangkan dengan adab al-islamiyah, dengan adab-adab Islam yang baik, dengan akhlak-akhlak yang baik. فلا والله ما دخلها الإسلام بسيف مسلول ولا دارت على أرضها معركة حامية الوطيس
بل ما دخلها الإسلام إلا بالكلمة العذبة وبالجملة الرقراقة وبالموعظة الكريمة. هكذا دخل الإسلام إلى قلوب الناس كافة على هذه الجزر. Wallah, demi Allah, Islam tidaklah masuk pada sebuah kota. Islam tidak masuk pada sebuah tempat ataupun negara dengan saiful maslul, dengan pedang yang terhunus, dengan peperangan. Akan tapi Islam masuk pada setiap kota, masuk pada setiap negara dengan tutur kata yang baik, dengan kalimat-kalimat yang indah, dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Wa inna Indonesia latushbihu fi hadha madinata Rasulillah صلى الله عليه وسلم. أعني المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فما دخلها الإسلام إلا بالدعوة الحكيمة. Dan sesungguhnya Indonesia pada poin ini persis ada kemiripan dengan kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Islam sekali lagi tidaklah masuk ke dalam sebuah negara, ke dalam sebuah kota atau ke dalam sebuah daerah kecuali dengan kata-kata yang indah, dengan budi pekerti yang baik, dengan adab-adab yang islami. هذا والواجب علينا جميعا هو التعاون على البر والتقوى كما أمر الله. واعلموا حفظكم الله جميعا صغيرا وكبيرا أن التعاون على البر والتقوى لا يتم إلا بوجود سلطان وولي أمر. وإن وجود ولي أمر للمسلمين في بقعة ما على وجه الأرض لا يتم ولا يكون ما لم توجد الطاعة له بالمعروف التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه، ما أمر بها عبثا إذ قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Maka dari hal ini, dari hal yang semacam ini, kita wajib untuk saling tolong menolong di antara kita dalam hal kebaikan, dalam hal ketakwaan. Dan ketahuilah saudara-saudaraku semuanya, baik yang kecil maupun yang besar, tidaklah sempurna bentuk tolong menolong di antara kita kecuali dengan adanya sultan, kecuali dengan adanya pemerintah. Dan pemerintah tidak akan mungkin ada, pemerintah, sultan, amir tidak akan mungkin terwujud dengan baik kecuali dengan adanya ketaatan dari rakyat-rakyatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada sultan, taat kepada waliul amri, taat kepada pemerintah. Dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin di dalamnya hanya sekedar perintah yang tidak ada hikmah dan tidak ada unsur kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, taatilah kalian, taatilah oleh kalian Allah, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemerintah di antara kalian. وما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو يخطئ ويصيب. وموقفنا حيال الإصابة هو الطاعة، فالطاعة بالمعروف والدعاء والثناء على صاحب الإصابة. وموقفنا حينما يخطئ المخطئ هو الصبر أولا، والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة ثانيا، والإخلاص والرحمة والإشفاق في إسداء النصح لمن أخطأ كائنا من كان بالطريقة المرضية والشريعة المرعية. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini, pasti mereka pernah bersalah. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini, pasti mereka pernah atau benar. Jadi tidak ada satu orang pun yang mereka selalu benar, dan tidak ada seorang pun yang mereka selalu salah. Pasti ada salah seorang yang benar di keadaan tertentu, dan dia di keadaan tertentu pun benar. Maka inilah sikap
kita sebagai kaum muslimin ketika melihat orang lain salah, terutama ketika melihat pemerintah kita salah, maka yang harus kita lakukan pertama adalah bersabar atas perlakuan, atas kegiatan atau atas perlakuan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Kemudian yang kedua, apabila kita melihat pemerintah kita berlaku salah, berikanlah nasihat yang baik, berikanlah adab yang baik, berikanlah ceramah-ceramah yang baik kepada mereka. Dan yang selanjutnya yang ketiga, ikhlas, murni niatnya ketika menasihati pemerintah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya murni hanya menginginkan kebaikan untuk daerah tersebut. الأخ الكريم نائب رئيس المدينة والإخوة الحضور جميعا، أشكركم على أن أسعدتمونا باستضافتكم وعلى أن شرفتمونا بكلمة في هذا الحفل الذي لا أحب أن أسميه ختاميا، لأني أرجو الله جل وعلا أن يمتد هذا العمل سنوات عديدة وأزمنة مديدة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kemudian terakhir beliau mengatakan kepada Bapak Wakil Bupati Kota Batang, rasa terima kasih beliau, rasa kegembiraan beliau karena beliau pada kesempatan sore hari ini telah diundang pada acara ini. Beliau sangat merasa terhormat, merasa senang sekali bisa mengikuti acara yang demikian ini. Kemudian beliau mengatakan atau tidak mengatakan bahwasanya ini merupakan acara penutupan dari rangkaian buka bersama dan pemberian santun kepada anak yatim. Namun beliau mengatakan dan berdoa dan berharap semoga acara ini tetap berlangsung setiap tahunnya. Ini mungkin yang bisa beliau sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya sebagai penerjemah juga kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kekurangan dalam segi penerjemahan. Qaqulu qouli hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.